Oke, eh, kita mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Gede Ananta Wijaya. Saya coba untuk apa namanya menyampaikan materi perihal rencana anggaran biaya proyek. Jadi kita rencananya sih hari ini eh, menjabarkan tentang basic-basic sama kita nggak apa namanya basic dari RAB atau rencana anggaran biaya dan juga nge-recall lagi tentang project, apa itu project seperti itu. Jadi kita coba jabarkan lah sedikit ini. Wah, ini partisipannya lumayan ya, 250 orang, banyak juga. Ya, Oke. harusnya 450 Mas Gede. Nah, Wah, ini gila. masih belum ngumpul semua, belum ngumpul semua. Jadi Oke. ditunggu aja mungkin nanti makin lama mungkin banyak. Oke. Siap. Untuk basic saya dari civil engineer. Kebetulan saya lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, angkatan 2006 saya. Udah sepuh. Itu S1 saya di ITB, S2 saya juga di ITB. Seperti itu. Mungkin kita mulai aja masuk ke dalam apa namanya materi. Nah, eh, ah, ini kita masuk ke slide pertama perihal eh, proses perencanaan project. Jadi kita recall dulu ya sebelumnya, sebelum kita masuk ke RAB, sebelum kita masuk ke materi RAB, jadi kita recall dulu bagaimana sih sebenarnya proses perencanaan project itu, gitu kan? Supaya kita paham eh, urutannya itu sebelum kita membangun suatu RAP, kita harus paham step by step suatu project. Nah, jadi kalau dari slide ini, kita bisa lihat, itu project itu tuh dimulai dari apa namanya, kenapa ada proyek? Karena ada suatu masalah yang harus diselesaikan. Jadi ada masalah yang harus dicarikan solusinya, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari diagram alur yang di slide ini adalah, pertama mungkin kita melakukan identifikasi masalah. Jadi ada masalah apa sih nih? Gitu. Jadi kita identifikasi masalahnya itu apa-apa aja, poin-poinnya apa. Terus dari identifikasi masalah itu kita lalu mulai mengerucutkan eh, dari permasalahan tersebut melakukan pengumpulan data dan informasi. Ya, itu biasanya kita pengumpulan data dan informasi biasanya awal-awal itu kita dengan data-data eh, job apa namanya? eh, apa namanya pekerjaan di atas meja gitu ya, data masih data kertas paper yang gitu-gitu yang kita yang kita pelajari dulu kan data-datanya. Selanjutnya baru yang ketiga adalah pengambilan data dan survei di lapangan itu untuk mengkalibrasi data-data yang sudah kita kumpulkan yang secara uh, instrumen paper atau instrumen apa namanya database itu kita kalibrasi lagi dengan pengambilan data dan survei di lapangan. Ya, kenapa Mbak Teresia tadi raise hand? Raise hand ya tadi. Silakan kalau mau open mic boleh Oh ya, atau enggak? mungkin sistemnya gini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa ditulis saja. Nanti kita mungkin kita jeda-jeda setiap 45 menit. Nanti kita jeda, saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi eh, kalau mau nanya silakan diketik aja di chatnya. Gitu. Oke. Terus dari ketiga poin tersebut,
dari identifikasi data, pengumpulan data dan informasi, dan ketiga adalah pengambilan survei data di lapangan, cari real datanya. Nah, tiga itu kita menjadikan input sebagai data input untuk melakukan desain teknis, gitu. Di mana saat kita melakukan desain teknis itu, apa yang kita lakukan di desain teknis suatu project itu kita melakukan yang pertama adalah engineering calculation design, itu udah pasti. Jadi kita melakukan kalkulasi desain bagaimana apa namanya melakukan apa namanya menggunakan data-data survei tersebut, terus kita tuangkan dalam perhitungan teknis, jadilah suatu desain gitu ya. Jadi lah kita melakukan pertama itu engineering calculation design. Nah, terus selanjutnya adalah itu setelah desain kita hitung, nah dari desain itu kita juga akan menjabarkan tentang spesifikasi teknis atau aspek mutu. Jadi misalnya tuh kayak kita bikin rumah, kita bikin structure beton gitu ya, beton bertulang. Nah itu kan kita harus dari awal saat kita melakukan engineering design, calculation design, kita harus mendeklar bahwa oh beton ini saya mau pakai kualitasnya yang mana ya, K225 gitu misalnya, atau K250 eh, ininya apa kan kualitas betonnya. Itu kita harus sudah apa namanya menjabarkan tentang spesifikasi teknis di dalam engineering design. Nah, dari desain tersebut itu dapatlah yang namanya gambar teknis. Jadi kita itu kan perhitungan itu keluarnya angka lah ya, angka dengan sketsa. Sketsa itu kita naikkan levelnya jadi desain gambar teknis atau kalau bahasa kerennya drawing for construction gitu. Jadi kita kita detail drawing yang digunakan sebagai acuan untuk konstruksi itu biasanya. Terus satu lagi kita sebagai engineer atau perencana eh, kita juga harus mempertimbangkan oh desain kita ini mau dibangun dengan metode yang macam mana ya gitu karena beda metode beda harga beda kualitas sorry beda metode beda harga beda waktu beda kecepatan kalau kualitas ya bisa diatur lah ya gitu nah metodenya itu biasanya makin cepat makin mahal biasanya makin rumit makin mahal biasanya seperti itu makin sophisticated atau teknologi baru dia semakin mahal jadi itu kita sebagai perencana kita harus dari awal merencanakan metode kerja yang akan digunakan saat kita melakukan konstruksi. Itu perencana ya, karena itu berpengaruh terhadap cost. Gitu. Nah, terus yang poin kelima adalah mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya work breakdown structure atau WBS. Itu seperti pemecahan item-item kerja menjadi lebih detail yang terkait dengan pekerjaan yang ada dalam suatu konstruksi. Nanti mungkin dijabarkan, nanti dijelaskan di bagian belakang tentang poin-poin. Terus yang keenam adalah output dari desain teknis adalah perhitungan volume pekerjaan. Jadi kita harus hitung volumetriknya. Kira-kira berapa, betonnya berapa kubik, terus besinya berapa kilo, backing berapa meter persegi. Gitu. Nah, dari output desain teknis ini, kita jadikan input sebagai perencanaan project. Karena project itu kan, apa namanya, kalau yang scope ini, itu kita sebagai perencana ya. Sorry. Annotate. Nah, scope ini kita sebagai perencana. Nah, saat ini kita langsung merencanakan sebagai untuk perencanaan project. Ini engineering, perencanaan engineering. Nah, output yang tadi, input yang tadi digunakan untuk perencanaan proyek yang menjadi outputnya adalah kita bisa nge-build dari data-data ini, data-data engineering ini, desain teknis ini, kita dapat bisa membangun
perhitungan rencana anggaran biaya atau perhitungan project. Bisa rencana anggaran biaya ini namanya beda banyak, ada engineering estimate, owner estimate, macam-macam. Tapi uh, yang lumrah sih namanya biasanya rencana anggaran biaya. Nah, lalu dari situ juga dari desain teknis ini dengan yang ada metode kerjanya kita bisa mengetahui durasi waktu pekerjaan. Durasi waktu pekerjaan itu berkaitan dengan schedule dari si project tersebut. Jadi schedule project itu kita bisa menerka lah. Sebagai pemilik project, kita bisa menerka kira-kira durasi pekerjaannya berapa lama. Nah, selanjutnya yang ketiga kita melakukan apa namanya? Membuat rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS, rencana kerja. Jadi orang-orang sering ngomongnya TOR, term of reference. Bisa juga orang nyebutnya SOW, scope of work, sama aja. Jadi rencana kerja dan syarat yang berisi tentang spesifikasi rencana kerja, syarat-syarat yang diharuskan untuk menjaga kualitas si hasil proyek tersebut. Nah, baru yang keempat adalah dokumen tender. Dokumen tender ini legalisasinya, di mana di dalam dokumen tender itu terdapat poin 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi ini kita refresh lah ya. Jadi proses perencanaan proyek secara apa namanya gampangnya itu seperti inilah gitu kan. Oke, terus lanjut ini ke proses pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada 5 step dalam proses pelaksanaan proyek. Nah, yang pertama itu ada construction planning, terus yang kedua itu ada pekerjaan persiapan, tiga ada pengadaan atau procurement, terus keempat adalah pekerjaan konstruksi, kelima adalah finishing. Jadi ini secara dibikin ringkas lah ya, gitu. Jadi sebelum ini tapi kita harus tahu ini dasarnya adalah pengelolaan proyek itu apa itu proyek, di mana proyek itu adalah bagaimana kita memanage atau mengelola proyek. Pengelolaan proyek itu adalah bagaimana kita manage beberapa sumber daya, di mana di sini ada man atau tenaga kerja, material, material ya material konstruksi, mesin, mesin atau alat-alat yang kita gunakan, metode yang tadi saya bilang, metode kerja, dan yang kelima adalah money atau uang atau cash flow. Jadi pengelolaan proyek itu kita mengelola 5 poin sumber daya ini secara umum. Gitu. Keandalan kita dalam mengelola sumber daya, keandalan kita dalam mengelola kelima sumber daya ini, itu yang menentukan dari keberhasilan suatu proyek. Gitu. Nah, setelah itu, dari sumber daya yang kita punya ini, maksudnya ya sumber daya yang kita punya ini, kita lakukan planning, perencanaan. Jadi kita rencanakan mulai dari schedule-nya, terus flow-nya, misalnya cash flow, bulan ini kira-kira kita butuh berapa, bulan depan kita butuh berapa kalau uang ya. Terus kalau misalnya kayak mesin, oh bulan ini eskavator butuh berapa jam aja, itu pengelolaan. Jadi kita harus planning baik-baik sumber daya sumber daya apa namanya project ini. Setelah kita planning, kita organizing. Jadi kita atur lah, kita plotting, plotting waktu, plotting posisi, gitu kan. Baru kita kerjakan actuating. Jadi kita laksanakan, baru saat kita laksanakan itu kita perlu kontrol supaya stick to the plan. Balik ke sini. Nah, inilah secara umum pengelolaan proyek. Gitu. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah construction planning. Nah, construction planning itu apa? Jadi pertama-tama kalau kita misalnya ini dari misalnya skopnya kita dan sebagai kontraktor lah, pelaksana pekerjaan atau pelaksana proyek. Pertama-tama itu, oh
untuk pelaksana pekerjaan dan pengawas proyek. Jadi yang pertama construction planning itu adalah identifikasi dokumen kontrak. Saat kita melakukan suatu proyek atau mau melakukan suatu proyek, itu yang harus mandatori orang-orang itu harus paham tentang dokumen kontrak yang digunakan. Karena di dalam dokumen kontrak itu ada legalisasi, hukum, batasan-batasan yang menjadi dasar dilaksanakan proyek itu. Jadi harus hafal. Jadi kita sebagai pelaksana atau pengawas ya, kita harus paham banget dokumen kontrak itu seperti apa. Jadi kita tahu tuh batasan-batasan kita tuh di mana. Nah, terus yang kedua adalah identifikasi dokumen RKS. Nah, ini sebelum kita melakukan konstruksi, kita juga harus explore lebih dalam tentang dokumen rencana kerja dan syarat-syarat. Karena di dalam rencana kerja dan syarat-syarat itu terdapat syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu, syarat spesifikasi, mungkin juga syarat merek, merek material gitu kan, atau merek alat yang digunakan, itu kita harus paham. Karena apabila kita misalnya salah baca, misalnya nih, besi yang besi bangunan apa namanya besi struktur yang dipakai itu misalnya merek Krakatau Steel harus dideklar dalam RKS. Terus kita datengin merek lain gitu. Jangan marah kalau misalnya sama pengawas di lapangan diusir apa disuruh pulangin. Karena secara tulisan dokumen RKS itu jelas tulisannya misalnya Krakatau Steel mereknya. Nah, itulah gunanya kita paham mengidentifikasi dokumen RKS itu sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi. Itu mandatori sekali. Nah, terus work breakdown structure. Nah, work breakdown structure ini adalah penjabaran atau pendetailan dari setiap item-item pekerjaan dalam suatu project. Misal nih, ada pekerjaan fondasi gitu, misalnya fondasi batu kali. Itu kan kalau di kontrak atau di BK tulisannya pekerjaan fondasi batu kali, berapa kubik gitu. Itu aja biasanya full. Tapi sebenarnya itu kan kita harus tahu saat kita bikin fondasi batu kali itu ada pekerjaan galian, ada pekerjaan sand bedding atau matras pasir, terus baru ada pekerjaan pemasangan fondasi batu kali. Jadi itu step-step itu kan kita harus tahu gitu. Jadi WBS itu kita harus jabarkan dulu item-item pekerjaan itu supaya sequence-nya itu jelas. Dari sequence yang jelas dari WBS kita yang detail itu kita bisa tahu oh saat saat ini kita butuh tukang apa sih? Tukang gali, tukang batu atau tukang kayu gitu. Dari situ kita bisa tahu dengan kita melakukan identifikasi work breakdown structure yang detail gitu. Nah, dari identifikasi kontra RKS terus pembuatan WBS yang baik, dari situ kita bisa melakukan penjadwalan pekerjaan atau scheduling. Melakukan pekerjaan scheduling project. Melakukan scheduling project. Scheduling project di mana kita memplotting posisi-posisi untuk setiap item pekerjaan yang kita jabarkan di WBS tersebut. Gitu kan. Jadi kita plotting tuh, oh gali sekian kubik 3 hari misalnya. Sekali baru bisa kita pasang matras uh, pasir, putus hari aja. Pasang fondasi batu kali berapa misalnya 4 hari. Nah di situ di schedule ini yang kita plot seperti itu. Nah dari schedule yang sudah kita dapat dari poin 1, 2, 3, 4 yang sudah kita dapat, kita lalu melakukan perencanaan pengadaan SDM, material dan subkontraktor. Maksudnya seperti apa? Karena kan kita sudah tahu tuh kacamata pekerjaannya apa, volumetriknya sudah tahu tuh. Dari situ kita mulai tuh, oh saya butuh tukang sekian orang, tipe apa namanya, tukang tukang batu sekian orang, tukang kayu sekian orang misalnya. Itu kita udah dapat mengidentifikasi.
Terus material-material itu kita bisa dapetin volumetriknya. Baru yang terakhir adalah identifikasi project cost dan budgeting. Nah, jadi kita udah membuat yang namanya rencana kerja dan anggaran project, RKAP namanya. Jadi itu kira-kira project itu cost-nya berapa sih gitu. Itu kita harus bikin dari awal identifikasi cost project. Jadi eh, apabila dari awal apabila kita planning si project cost itu, biasanya kan kita misalnya nih project 1 miliar, kita kan pasti punya target karena harus untung ya harus untung. Misalnya target biaya produksinya di 800 juta misalnya. Tapi eh, kan ada kita juga harus yang namanya membuat yang namanya eh, backup plan lah ya. Jadi kadang-kadang kan proyek tidak berjalan dengan mulus, tapi kita kan cost-nya tuh harus sudah kita identifikasi dari awal. Jadi kasih cadangan misalnya 100 juta, 100 juta. Jadi kita sudah membuat identifikasi perencanaan dan penanggulangan apabila proyek tiba-tiba terjadi sesuatu, telat misalnya karena sesuatu hal. Jadi proyek itu tidak jadi over cost, over budget. Itulah pentingnya identifikasi project cost dan budgeting. Gitu. Kadang eh, kita project itu merasa megang uang banyak misalnya. Misalnya si kontraktornya pegang uang banyak. Jadi dia jor-joran gitu. Cash flow-nya nggak diatur, nanti bingung sendiri. Tiba-tiba pas lagi butuh yang besar, kan sistem project itu biasanya per min ya. Eh, progres 30%, baru bisa kita nagih misalnya. Kalau nggak ada DP. Jadi, kalau kita nggak pandai-pandai mengatur budgeting itu, cash flow kita akan hancur. Gitu. Dan akan mengganggu berjalannya proyek. Karena nomor satu, balik lagi, apabila dari kelima sumber daya proyek ini bermasalah, maka proyek itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu aja dari kelima ini, seperti itu. Jadi ini yang harus yang benar-benar di-manage dengan baik. Dan diidentifikasi dari awal, dan di-planning dari awal. Gitu. Terus, yang kedua, setelah kita melakukan construction planning, kita melakukan pekerjaan persiapan. Ya, kalau pekerjaan persiapan itu seperti administrasi dan perizinan proyek, mobilisasi SDM dan alat ke lokasi, penyiapan resource, listrik, air, pembuatan di resipien dan gudang, pembersihan dan persiapan lahan, pengukuran dan staking out, dan lain-lain lah ya. Nah, ini untuk pekerjaan persiapan. Terus, setelah itu ada pekerjaan pengadaan atau procurement. Nah, di sini kan di awal di planning kita sudah melakukan perencanaan pengadaan SDM, material, dan subkontraktor. Nah, itu kita udah mulai sourcing, dari material kerjanya itu di mana aja kita bisa dapat. Jadi sourcing itu adalah pengadaan material kerja itu apa? Satu, yang visible didatangkan, nomor satu. Terus yang kedua, material terdekat. Terus yang ketiga adalah yang pasti yang paling paling hemat. Tapi dari ketiga poin itu yang nomor satu, yang paling utama adalah semuanya harus memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam dokumen RKS dan kontrak. Tapi pola pengadaan itu seperti itu biasanya. Visible itu apa? Yang mungkin didatangkan gitu. Mungkin barangnya, oh pasir, pasir yang paling bagus apa pasir di Batam. Proyek kamu ada di NTT, ya jelas nggak mungkin dong datangin pasir bagus dari Batam gitu. Nggak visible. Itu cara yang visible. Kalau misalnya pun tidak mungkin kan, apakah bisa mencari material alternatif, itu juga bisa. Disitulah kita lakukan di pengadaan. Terus pengadaan SDM atau pekerja. Terus yang ketiga adalah pengadaan subkontraktor. Selanjutnya adalah pekerjaan konstruksi. Di sini di tahap 4 ini kita melakukan konstruksi lah ya. Konstruksi proyek fisiknya. Di mana yang perlu kita perhatikan itu adalah metode kerja. Bagaimana kita apa namanya
mengkonstruksi itu project. Terus tahap pelaksanaan konstruksi. Nah, tahap pelaksanaan konstruksi. Tahap pelaksanaan konstruksi itu kita bisa mengetahui tahapan pelaksanaan konstruksi dari kita melakukan identifikasi WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, seperti ini misalnya. Kita nggak mungkin bisa bikin kolom beton kalau fondasi tapaknya belum bisa bikin rumah gitu. Kolom beton itu tidak akan bisa kita bangun kalau fondasi tapaknya belum beres. Sama, lantai 2 atau struktur lantai 2 itu tidak bisa kita selesaikan kalau si kolom beton itu belum jadi dan belum matang. Ada 2 poin ya, belum jadi dan belum matang. Maksudnya belum matang nggak? Saat kita ngecor beton, itu kan kita punya umur matang beton. Kalau di SMI itu kolom beton itu sekitar 28 hari lah sampai dia ke 100%. Kekuatan ya 95 sampai 100% itu di 28 hari. Jadi saat sebelum waktunya kita hajar, misalnya baru seminggu ngecor, terus kita pasang, kalau kita nggak tahu tahapan pekerjaan, terus kita pasang, langsung kita cor lagi di atasnya, apa nggak ambruk itu barang. Jadi kita harus tahu tahapan-tahapan pelaksanaan konstruksi dan sifat-sifat material yang kita gunakan. Nomor satu. Terus yang ketiga adalah pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu itu balik lagi ke yang tercantum dalam RKR. Mutu-mutu yang bahan yang kita gunakan, mutu-mutu atau spesifikasi teknis dari struktur misalnya. Misalnya betonnya harus K250, itu tuh mandatori harus dilakukan. Dan itu akan diuji. Biasanya kalau di badan konstruksi itu, si kontraktor tuh punya IAQC ya, quality control. Sama, pemilik pekerjaan juga punya. Jadi saling mengawasi. Jadi setiap material yang akan digunakan itu sama-sama harus disepakati supaya hasilnya sesuai dengan desain. Terus yang terakhir adalah pekerjaan finishing. Ini standar lah ya, pekerjaan finishing itu ya bersih-bersih, terus demobilisasi SDM dan HAM. Seperti itu. Itu untuk slide proses pelaksanaan project ya. Nah, terus ini slide tentang pengendalian schedule project. Jadi ini ada schedule. Nah, jadi suatu project itu pasti harus punya schedule ya, supaya tepat waktu pasti. Gitu. Nah, di gambar ini adalah mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ini namanya kurva S. Apa namanya? Schedule dan kurva S. Jadi schedule-nya ini di bar chart ini. Apa itu bar chart? Bar chart-nya itu adalah plotting waktu. Nah, ini kebetulan yang contoh saya ini adalah dalam waktu minggu ya. Satuannya untuk setiap baris ini adalah minggu. Setiap baris, setiap kolom ini adalah minggu. Nah, ini adalah plotting-plotting untuk setiap item-item pekerjaan. Nah, item ini adalah item-item yang tercantum dalam BOQ atau Bill of Quantity dalam kontrak. Jadi ini kita plotting nih posisinya di mana konstruksinya. Nah, terus kita juga ngebangun kurva S, gitu ya. Ini ini kita baru basic sih. Nanti mungkin di apa namanya sharing berikutnya saya jelaskan lebih detail lagi lah tentang kurva S dan lain-lain. Nah, ini sebelum proyek dimulai, kontraktor akan menyusul jadwal pelaksanaan semua item pekerjaan dalam bentuk bar chart dengan harapan agar pelaksanaan menjadi ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, dari jadwal pelaksanaan tersebut dapat dibuat kurva S, yaitu kurva yang menggambarkan antara biaya yang telah dikeluarkan dalam presentasi dengan waktu pelaksanaan. Dan untuk menjaga agar jadwal pekerjaan konstruksi tersebut
berlangsung sesuai dengan yang dijadwalkan dan selesai tepat waktu, maka owner wajib memberikan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Jadi pengendalian itu di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita baru masuk ke latar belakang materi ya. Jadi, latar belakang materi ini ada 3 poin. Materi RAB ini. Pertama, estimasi biaya sangat fundamental dalam industri konstruksi. Jadi, kita harus paham bagaimana nge-build suatu RAB atau bagaimana cara melakukan estimasi biaya suatu proyek. Terus estimasi adalah pendekatan atau perkiraan biaya yang diharapkan yang terjadi dari suatu pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, ini di garis bawahi pendekatan atau perkiraan biaya yang diharapkan. Kenapa tulisannya adalah pendekatan atau perkiraan biaya? Jadi itu perkiraan kita untuk suatu proyek, misal proyek bangun rumah, kita hitung-hitung, kira-kira angkanya itu segitu. Kalau dari sisi owner, misalnya suatu proyek rumah gitu 2 lantai 1 miliar misalnya. Tapi 1 miliar itu kan masih kita kita kembalikan ke sistem pasar kan. Sistem pasar itu lelang. Kita jual barangnya, siapa yang mau ngerjain? Nah, nanti mekanisme pasar itu yang akan melakukan perhitungan gitu. Hebat bukan kehebatan, apa namanya? Akurasi estimasi kita. Apabila akurasi estimasi kita cukup baik, itu biasanya dengan harga pasar saat kita lelang itu plus minusnya tidak terlalu jauh. Misalnya 1 miliar, orang nawarnya mungkin di 1,1, 1,2, 1,1 misalnya. Atau di 900 juta misalnya. Gitu. Itu cukup baik lah berarti estimasi kita. Ini apa namanya? Eh, tingkat keakuratannya. Jadi kita sebagai perencana proyek itu sudah bisa mendekati harga pasar. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, bisa juga saat kita mengestimasi, misalnya ternyata proyek rumah itu 1 miliar harganya. Sorry, proyeknya itu 1 miliar kita estimasi. Tapi pasar tuh responnya lain. Misalnya ada penawar yang ikut tender 5 orang gitu, lima perusahaan. Mereka mungkin di atas bisa 1,5, 1,6 sampai 2 miliar mungkin. Tidak ada yang mendekati. Berarti kita itu juga sebagai perencana, kita juga harus bertanya nih, eh, kok bisa ya harga pasar itu terlalu jauh dengan harga estimasi kita? Apa yang salah? Jadi kita juga harus sensitif dengan ini. Apakah kita yang mengestimasinya salah, gitu kan? Simpul. Atau Awalnya simpul betul. eh, Di koma. Artinya di duit. iya, atau eh, mereka yang kemahalan gitu. Jadi kita harus lagi belajar seperti itu. Terus yang terakhir adalah estimasi menjadi alat untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, maksudnya pengambilan keputusan itu seperti apa? Jadi saat kita tahu harganya sekian suatu proyek, kita sebagai pengambil keputusan, si project owner itu bisa mikir apakah worth it ini barang gitu, dengan harga segini. Atau wah kayaknya nggak mungkin deh saya kerjakan rumah 2 lantai ini sekali hajar atau sekali project gitu. Saya bagi 2 lah, lantai 1 aja dulu sampai dak, di lantai 2 project selanjutnya. Itu fungsinya si estimasi tersebut atau RAB tersebut untuk alat untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kategori estimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini ada 3, tergantung dengan tingkat keakuratannya. Keakuratan dari si estimasinya itu atau RAB ini. Jadi yang pertama, estimate order of magnitude. Itu digunakan untuk studi kelayakan, studi kelayakan, terus untuk memilih antar alternatif. Jadi misalnya kita kayak orang-orang pemerintah, gitu kan.
eh, orang-orang pemerintah misalnya nih, kita dari kota A, sorry, dari kecamatan A ke kecamatan B itu belum punya jalan misalnya. Nah, terus itu ada tiga alternatif jalan, tiga alternatif jalan dengan trase yang berbeda, rute yang berbeda. Nah, dari situ itu kan kita nggak mungkin ngitung semuanya detail kan. Oh, survei dulu tiga-tiganya detail. Itu buang-buang waktu kan. Soalnya kan kita butuhnya cuma untuk ngambil keputusan mengerucutkan dari tiga tiga jalur alternatif itu menjadi satu gitu aja kan. Jadi kita tidak perlu detail gitu. Nah, estimated order of magnitude ini yang dipakai. Jadi tidak kedetailan itu rendah gitu. Cukup untuk studi kelayakan saja. Sebentar. Terus yang kedua adalah estimasi anggaran. Ini digunakan untuk penganggaran dan tujuan pendanaan serta sebagian dasar pengendalian biaya dasar. Terus yang ketiga adalah estimasi definitif, estimasi detail di mana informasi yang digunakan meliputi gambar, spesifikasi, dan harga usulan dari kontraktor dan supplier. Bentar ya, Pak. Bentar. Saya ada ini. Oke, dari balik lagi kita dari tiga tipe estimasi ini, dari bawah ini dia tidak terlalu detail, menengah ini detail. Jadi ini tingkat kedetailan dari suatu estimasi seperti itu. Nah, ini yang tadi. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini lah. Jadi order of magnitude tuh plus minusnya luas ini ya. Deviasinya tuh tinggi sekali. Jadi memang kegunaannya karena dia untuk kelayakan, studi kelayakan atau untuk mengeliminasi alternatif, jadi dia nggak perlu detail-detail. Cukup 50% akurasinya kira-kira sekian di yang tadi saya ceritakan untuk study case-nya misalnya dari kecamatan A, kecamatan B belum ada jalan, ada tiga rencana fase jalan atau jalur itu kita hitungnya pakai order of magnitude, jadi nggak perlu detail-detail. Dari mana order of magnitude? Gampang. Itu mungkin dari harga secara umum. Jadi misalnya nih, kalau kayak bikin jalan, pekerjaan pengaspalan jalan, itu kan sebenarnya pekerjaan pengaspalan banyak itu. Ada pekerjaan tanah dulu, habis itu ada pekerjaan apa namanya, pondasinya dulu, subbase, subgrade, baru si apa namanya aspalnya. Nah, itu udah nggak perlu itu. Itu kan perlu detail. Jadi langsung aja per meter persegi berapa? Atau per meter lari atau per kilometer lari untuk jalan tipe kelas 1. Misalnya kelas arteri atau kelas arteri lebarnya 6 meter misalnya. Jalannya itu kira-kira berapa? Itu mereka punya data, udah punya data. Jadi nggak perlu terlalu detail untuk eliminasi suatu studi kelayakan atau alternatif. Nah, terus itu kita mulai masuk ke budget. Nah, saat budget itu, ini biasanya pengambil keputusan ya, atau project owner. Itu kan mereka harus membudgeting kan. Kalau misalnya kalau kita kayak di eh, PU gitu ya, kalau di PU itu kita harus budget, kita harus plotting budget, menentukan, oh saya rencana tahun depan, tahun 2024 akan membuat, 2025 akan membuat jembatan di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Nah, jembatannya tipe apa, tapi kan kita belum detail, belum tahu di sana. Nah, itu kita ngebudgeting, supaya budgetnya yang akan dimasukkan ke rencana si Kementerian PU. Jadi plotting.
plotting dananya lah, yang nanti akan diajukan ke DPR dan disetujui budgetnya, apa namanya, ya pagu pagu dana si kementerian tersebut gitu. Jadi dia plus minusnya itu ini sekitar 20 sampai 15, 20 sampai minus 15, 35% lah kira-kira plus minus itu. Jadi nggak mungkin dia terlalu detail gitu. Kalau misalnya pas-pasan tiba-tiba pas lagi kita desain budgetnya membengkak gitu kan, bingung kita minta penambahan budget karena di situ kan ada apa namanya pengajuan lagi nanti penganggaran perbaikan itu repot lagi 2 kali kerja. Jadi budget tuh biasanya dikasih kelebihan ya kira-kira 20%. Nah, balik lagi ke apa namanya definisi yang tadi bahwa estimasi itu kan pendekatan, nggak ada yang tepat. Jadi itu kira-kira itu ada leverage 20%, 20%, 15% ke atas, 5% ke bawah, kira-kira seperti itu. kontak ya. Oke, mungkin saya ngejawab pertanyaan dulu kali ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya sempat Ada lihat di chat pertanyaan, itu. cuma Harusnya ada di chat. Kelihatan nggak? nggak kelihatan. Mungkin karena saya Oh, keluar nggak tadi. kelihatan. Oh, Iya, oke. Saya pempas saja ya. iya, coba Mungkin boleh. jawab dulu itu dari satu-satu. Oke. Nah, ini dari Mas Lukman Hakim. Wah, Lukman. Pak izin bertanya, saya Lukman dari BIM 06, oke. Untuk RK sendiri seberapa penting, Pak? Karena dari beberapa orang di tempat saya bekerja, ada perdebatan dari mewajibkan untuk dibuat dan ada yang tidak menganggap penting hal tersebut. Mohon penjelasan, Pak, karena saya bekerja di developer real estate rumah tinggal. Ini mandatory, Mas. RKS itu mandatory. Jadi saat kita nggak punya RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, khususnya untuk proyek-proyek besar ya, mungkin kalau untuk proyek-proyek kecil, eh, list of specification biasanya. Kalau proyek kecil ya, proyek-proyek yang kecil nggak terlalu besar gitu, itu biasanya kita bikinnya list of specification. Jadi misalnya beton K250, besi SNI, apa itu dalam bentuk list itu boleh. Tapi kalau untuk proyek-proyek menengah atau besar, RKS itu mandatori. Kenapa? Karena saat RKS itu yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si kontraktor yang akan mengerjakan dan owner. Jadi persepsinya owner dengan kontraktor itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan tidak adanya kita punya RKS, rencana kerja dan seksama, kita hanya kita sih misalnya jadi kontraktor. Saat kita bidding atau menawar itu pekerjaan, harapan kita cuma ada di gambar, sedangkan gambar itu belum tentu detail. Logikanya gini, di gambar itu tidak mungkin kita menaruh semua data-data, semua informasi dalam gambar, di dalam drawing construction. Apa nggak keriting itu gambar kan? Misalnya, eh, apa namanya, misalnya besinya mereknya harus Krakatau Steel apa-apa. Misalnya ada saklar lampu merek Panasonic, kabelnya merek apa, itu apa nggak keriting gitu yang ada di gambar itu. Jadi untuk supaya gambar itu tidak terlalu penuh, itulah fungsinya RKS gitu, untuk menjelaskan secara teknis gitu. Nah, jadi untuk yang Mas Lukman Hakim, kalau buat saya RKS itu mandatory. Mandatory.
khususnya untuk proyek menengah atau besar. Ya kelas-kelas udah di atas 1 miliar tuh kita udah nggak bisa main-main, Mas. Kita harus mainnya bikin term of condition gitu. Mungkin kalau proyek-proyek di bawah 1 miliar masih boleh lah kita mainnya bikin tadi list of specification, boleh. Cuma kalau di Pemda atau di PU atau di kementerian itu pasti walaupun proyeknya kelas-kelas 300-400 juta itu pasti ada TOR atau RKS. Itu pasti ada. Karena itu yang saya bilang tadi, itu kesepakatan supaya eh, maksud dari si owner dengan maksud dari si kontraktor nyambung, sama-sama satu, paham. Sebenarnya untuk membantu sih RKS. Sama-sama persepsinya sama. Kalau nggak kayak gitu bisa ribut. Saat kita konstruksi, nggak ada yang kita pegang, abu-abu, sesuatu yang abu-abu di dunia konstruksi itu menjadi celah. Ada dua celahnya. Celah melakukan kecurangan atau mencarian keuntungan lebih dari pihak kontraktor. Yang kedua adalah celah untuk berantem antara pemilik pekerjaan, pengawas, dan pelaksana. Gitu. Jadi kita butuh yang kita di atas putih yang menjadi apa namanya itu? Oh, jalan kita sama, batasan jalan kita sama. Gitu dari Mas Lukman ya, mudah-mudahan apa namanya dapat dapat terjelaskan. Ini dari Sajida Nurhaliza Arifah. Apakah dalam merencanakan RAB ada standar-standar yang digunakan? Jika ada standar tersebut bersumber dari mana? Pak? Oh, ada beberapa standar-standar untuk merencanakan RAB. Jadi kan kalau RAB itu dia punya unit price, itu ya. Unit price itu harga satuan. Dari mana kita dapat harga satuan? Ada yang namanya analisa harga satuan. Dari mana analisa harga satuan? Itu udah ada banyak standar. Jadi salah satu standarnya adalah SNI, itu Standar Nasional Indonesia. Itu yang dapat kita dapat yang paling standar lah ya, yang kita sepakati. Semua orang tuh pasti sepakat lah dengan harga, dengan standarisasi tersebut. Tapi ada juga beberapa standar-standar yang akan bisa digunakan. Contohnya Inkindo, yang gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya atau lebih detailnya nanti ada di materi sharing selanjutnya. Itu ada detailnya itu standar-standar yang kita gunakan tuh biasanya dalam membuat RAP itu nanti akan saya jabarkan. Gitu ya, Mbak. Sekitar. Ini dari Lukmanul Hakim. Pak izin bertanya, RPS ini, oh ini udah 2 kali ya. Ini dari Palma. Mbak Palma, apakah apa apabila pendekatan harga dan waktu kerja yang tertera dalam RAB awal melenceng jauh dari dikarenakan terdapat defek yang berlebih pada satu proyek, solusinya seperti apa ya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan menutup kerugian? Kemudian apabila progres yang dilakukan ternyata tidak memenuhi persentase per terminnya, apakah harga yang harus dibayar kepada kontraktor harus tetap sesuai dengan RAB awal dan terminnya? Oke. Mungkin yang pertama, pendekatan harga dan waktu kerja yang tertera dalam RAB awal melenceng jauh dikarenakan terdapat defek yang solusi untuk mengejar ketertinggalan dan menutup kerugian. Nah, ini agak dilema ya, Mbak Palma. Jadi saat kita mengejar ketertinggalan, telat itu pasti overcost, ya. Tapi pertanyaannya adalah overcost sudah kita budgetkan atau enggak? Atau sudah kita planningnya? Kalau ada planning aman. Oh, masih under control budget. Apabila lebih, artinya kalau lebih artinya menggerus profit, sudah pasti itu. Jadi profit kamu yang misalnya di si project 1 miliar, kamu kunci profit minimal di misalnya di 200 juta gitu. Dari 1 miliar 200 juta. Ongkos produksi 800 juta. 800 juta itu sudah termasuk dengan 100 juta cadangan gitu. Jadi 700 juta plus 100 juta 800 juta. Lebih dari itu artinya gross gross profit. Seberapa besar gross profit? Ya, seberapa besar kamu ketertinggalan.
Nah, yang seperti itu makanya itu seninya project gitu. Terus solusi untuk mengejar ketertinggalan. Kalau ketertinggalan ya mau nggak mau ya cuma ada dua, tambah sumber daya, nggak ada cara lain. Alat, orang, vendor, kayak gitu. Kalau material kan udah pasti sama ya, tetap sama. Kalau misalnya ada kesalahan atau defek ya berarti ada penambahan material. Harusnya sih nggak terlalu. Artinya ada yang di reject. Tapi yang utama itu alat, subkon, sama orang. Efek dari penambahan tenaga kerja, alat, dan subkon itu adalah cost money, uang. Cash flow kita jadi lebih tinggi. Mau nggak mau. Gitu. Karena kan kita harusnya yang kerja itu kalau normalnya misalnya ngerjain interior ya, misalnya interior ukuran 10 kali 10, paling cuma 5-6 orang lah ngerjain dalam waktu 1 minggu. Tapi ternyata telat harus dikerjain dalam 2 hari atau 3 hari misalnya. Jadi kamu kali kali dua aja orang, 12. Jadi kalau kita bayar 2 kali lipat, 2 kali lipat. Nah, jangan salah, saat kita membanyakkan menambah resource kayak orang, alat, subkon, itu juga ada efek samping selain uang. Di mana kalau kita punya area pekerjaan terbatas, area kita itu terbatas nih, 10 kali 10. Terus orangnya yang biasanya paling aman tuh 6 orang, 7 orang. Tiba-tiba yang datang masuk ke sana itu secara serentak karena ngerjain pekerjaan 20 orang, 30 orang. Apa enggak babak belur tuh di lokasi. Sempit, susah kerjanya, saling senggol antar antar vendor, bisa berantem, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus kita. Terus kemudian apabila progres yang dilakukan ternyata tidak memenuhi persentase, per terminnya, apakah harga yang dibayarkan pada kontraktor tetap sesuai dengan tahap awal per terminnya? Oh, kalau nggak bisa kita memenuhi persentase per terminnya, ya nggak dibayar dong, Bang. Simpelnya gitu. Misalnya nih, kita bisa nagih 50%. Selama kita nggak bisa mencapai prestasi 50%, di mana 50% itu disepakati antara, biasanya kalau itu tiga pihak ya, kontraktor, pengawas, sama owner. Kalau itu tidak disepakati 50 misalnya, belum sampai, ya nggak akan bisa naik. Sampai kapan pun nggak bisa naik. Karena di kontrak misalnya bisa nagih di 50%. Kamu nggak bisa 50%, kamu nggak bisa nagih. Uangnya dari mana? Silahkan dipikirin. Gitu. Kan itu stick to the plan. Stick to the rules. Seperti itu. Terus ada Muhammad Sidik Lutfan. Di lapangan kan terkadang realisasi dari kurva S tidak sejalan dengan rencana kurva S. Ada ngaret mungkin, faktor cuaca, pengadaan material. Kira-kira solusi agar bisa mengejar ketertinggalan realisasi kurva S terhadap rencana kurva S bagaimana ya? Dengan catatan manpower di sini terbatas. Oke, bagus nih pertanyaannya. Nih, jadi gini, saat kita melaksanakan planning, scheduling, itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya faktor cuaca. Misal nih, apabila kita disuruh merencanain planning schedule project, misalnya project kita tuh di bulan November sampai misalnya 6 bulan tuh, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya kan? Kita udah tahu kan, November, Desember yang berber itu lah, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu adalah pusat puncak-puncaknya musim hujan. Di situ kita harus pertimbangkan. Jadi kita jangan bikin timeline pekerjaan itu yang ideal gitu. Terang 8 jam, terang 10 jam, seperti itu. Jadi kita harus perkiraan plotting. Nah, plotting yang ada di mana ya? Sorry. Nah, plotting ini, plotting bar bar chart ini, itu harus kita sesuaikan dengan mempertimbangkan si faktor cuaca. Misalnya nih,
biasanya gali, galian fondasi 2 hari aja gitu, 2 hari aja. Cuma karena kita tahu ini musim hujan, jadi 3 hari, jadi 4 hari. Jadi kita memang udah, kan kita ada yang namanya saat kita ngedesain itu ada yang optimis, moderat, pesimis gitu. Ya kamu tinggal pilih di moderat atau pesimis. Kalau pesimis itu ya leverage-nya ya jadi panjang banget gitu. Misalnya 6 bulan gitu, panjang-panjang nih barnya. Bar-bar pekerjaan ini panjang-panjang. Efeknya apa? Orangnya jadi lebih banyak gitu. Orangnya jadi lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena bar pekerjaan itu panjang sekali gitu. Karena kita asumsi, sehari kerjanya 5 jam aja. Ekstrim sekali gitu. Jadi kita mungkin kalau saat perencanaan lagi musim hujan itu moderat seperti itu. Terus pengadaan material, ya pengadaan material itu baik lagi. Jadi kalau di project-project itu kan kita bisa mengidentifikasi ya, mana sih material-material yang butuh waktu. Kalau misalnya di dunia migas ya, di proyek-proyek migas itu ada yang namanya long lead item. Long lead item itu adalah item-item yang membutuhkan waktu untuk didatangkan atau di procurement atau diadakan. Jadi kita harus dari saat kita ngelihat si project, item-item project, apa namanya, item-item project itu yang ada di project itu, kita harus identifikasi kan, yang balik lagi ke awal, identifikasi material apa aja sih ini yang kita butuh. Terus ternyata misalnya nih proyeknya ada gensetnya gitu, pengadaan genset sekian kVA. Itu kan bukan barang yang ada di toko bangunan kan, kita datang ke toko bangunan, Pak beli genset 18 kVA gitu. Kayak gitu. Itu mesti di build dulu, diuji dulu, ada quality control lagi. Butuh 6 bulan misalnya. Sedangkan proyek 8 bulan misalnya. Kan kita harus plotting, artinya si genset ini kapan harus sudah mulai di order atau di PO. Jadi kita harus identifikasi ke plotting-plotting itu. Seperti itu. Nah, kira-kira solusi agar bisa bekerja ketinggalan realisasi kurva S ini yang tadi lagi, menambah eh, produktivitas kerja. Menambah produktivitas kerja itu seperti apa? Satu, tambah resource, ya kan? Yang kedua, tambah waktu kerja, lembur. Ya mau nggak mau, lembur lah. Karena kan waktu kerja dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, itu normalnya. Tapi karena telat harus tambah kerja ya, kamu kita harus apa namanya nambah waktu kerjanya si orang itu. Tapi balik-balik dengan orang yang sama kita nambah lemburan itu kan nggak mungkin 12 jam lagi kerja atau 8 jam lagi kerja. Matilah orang kan. Punya batas juga manusia. Paling bisa lembur 2-3 jam, nambah kerja 2-3 jam. Apabila misalnya ternyata worst case memang harus dikejar, jam waktu kerja menjadi 3 shift. Misalnya ada jam pagi, eh, siang, sama malam misalnya gitu. Jadi 24 jam tuh. Dan tidak 3 shift atau 2 shift lah ya. Shift pertama misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Shift kedua mungkin lanjut lagi dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Misalnya. Jam 7 malam sampai 4 pagi. Itu artinya kan kita nambah resource, nambah tim. Itu ya efeknya ke cost. Itu aja sih caranya. Satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan. Atau ada juga kita mengakali dengan metode. Ya, jadi metode jadi gini misalnya. Kita membuat pekerjaan tersebut dipindahkan dari lokasi pekerjaan. Jadi seperti ini. Misalnya kita bikin drainase nih, saluran drainase beton. Kita udah telat nih, udah telat banget. Tapi drainase beton cor-coran itu harus dikerjakan dalam waktu yang tepat. Eh, Tepat waktunya, bulan lagi misalnya. Sedangkan kita ketinggalan masih banyak lagi. Ya gampang. Kita akalin caranya gimana bikinnya ke knockdown. Knockdown itu gimana? Ya kita pindahin ke workshop-workshop. Gitu. Kita bikin dalam bentuk precast. Jadi dibuatnya di workshop-workshop. Banyak workshopnya kan, vendor support-support kita
Yang workshop itu kan subkon ya. Kita bisa pakai 4-5 subkon. Jadi mereka langsung mengerjakan dengan spesifikasi yang sama. Tapi si drainase yang panjang berkilo-kilo itu dipotong-potong jadi 1 per 1 meter atau 2 meter. Nah, setelah jadi di workshop itu dibawa ke lokasi, tinggal dipasang, ditaruh di lokasi, dikunci. Itu juga bisa caranya, metode. Jadi seperti itu. Dari Mas Iksan, jika dalam kurva S realisasi proyek progres di lapangan tidak bisa mencapai progres 100%, namun sudah melewati batas waktu, kontrak yang dengan bagaimana ya? Jika diperlukan adil, apakah kurva S berbeda dari sebelumnya atau tetap melanjutkan kurva S yang sebelumnya? Jadi, oke. Jadi kalau misalnya saat waktu sampai waktu due date ya, kita nyebutnya due date, waktu yang disyaratkan harus selesai, tiba-tiba dia nggak selesai, ya kalau sesuai kontrak ada yang namanya denda. Biasanya denda itu 1 per mil per hari dari nilai kontrak dengan maksimal 5%. Lebih dari 5% artinya 1 per mil per hari maksimal 5% artinya keterlambatan hanya dikasih waktu maksimal 50 hari dari due date. Jadi 50 hari kalau sampai 5% berhenti putus kontrak. Biasanya seperti itu. Gitu kan. Cuma kan keterlambatan itu kita lihat dulu. Masalahnya di mana? Masalahnya dari performanya si kontraktornya kah? Atau ada ternyata ada masalah-masalah lain. Misalnya daerah situ banyak kerusuhan, jalan logistik sering ditutup. Kan nggak bisa kita, force mayor itu. Force mayor. Jadi kita nggak bisa ngatur itu. Terus tiba-tiba ada tanah longsor di jalan akses. Gitu. Jadi semuanya terlambat. Nah, di situ kita ada yang namanya adendum, penambahan waktu. Adendum itu bukan hanya adendum kontrak, tapi ada adendum juga penambahan waktu. Jadi ada adendum penambahan waktu. Nah, di mana saat kita melakukan adendum penambahan waktu, itu disepakati, penambahan waktunya berapa. Misalnya nambah 2 bulan lagi, apakah kurva S beda dengan yang sebelumnya? Jadi kurva S-nya itu di double layer. Jadi ini ada kurva S yang sebenarnya, yang sesuai dengan kesepakatan awal. Terus ada yang namanya rebaseline kurva S. Jadi dibikin lagi tuh satu kurva lagi yang lebih landai, itu yang mengikuti due date terbaru setelah addendum. Jadi kelihatan tuh, oh jadi kurva S yang sebenarnya itu harusnya tanggal segini udah selesai. Itu. Terus tanggal sekian ada penambahan waktu, jadi kelihatannya seperti itu. Nanti mungkin saya liatin lah contohnya kurva S yang overlay kurva S gitu ya. Ini dari Rehan. Mengenai biaya overhead, di mana ada beberapa RAP yang tidak mencantumkan misalnya harga sewa alat, namun dimasukkan ke dalam biaya overhead. Karena biaya overhead dicantumkan dalam pada analisa atau disebarkan secara merata. Oke. Ini mantap juga nih. Ini kayaknya banyak praktisi ya yang ikut ya kuliah saya. Mungkin ya. Kayaknya Atau jangan-jangan kayaknya banyak ada yang dosen praktisi. juga. Karena iya. Jadi jasanya ya saat, saat kita melakukan RKAP, rencana kerja anggaran proyek, itu kita bikin ada 2 jenis, namanya BTL dengan biaya langsung konstruksi, BLK, dengan BTL, biaya tak langsung konstruksi. Apa tuh BLK? Biaya langsung konstruksi itu yang berhubungan dengan konstruksi. Sewa alat, ya kan? Material, orang, subkon, dan lain-lainnya. Itu kita pisahkan dua dulu ya. BTL, BLK. Biaya langsung konstruksi, biaya tak langsung konstruksi. Nah, terus ada yang namanya biaya tak langsung konstruksi. Biaya tak langsung konstruksi itu apa? Contohnya, project management. Emang ada di BK kan nggak ada project management. Tapi kan kita butuh orang pengawas, UC, ya kan? Tim pro-nya, project control, ada yang namanya ada yang kontrak engineer, commercial engineer, banyak lah macam-macamnya. Semakin besar project, semakin
banyak orang yang akan berkecimpung dengan keahlian yang masing-masing. Seperti itu. Nah, itu dimasukkan ke biaya tak langsung konsumsi. Itu biaya operasional. Terus ada juga biaya dokumen, biaya sewa sewa workshop misalnya, sewa area untuk kerja, sewa itu. Jadi kita harus identifikasi saat kita melakukan bidding project itu kan ada yang namanya unwizing ya, unwizing lokasi. Atau sebelum kita ngebid itu kita diajak jalan tuh ke lokasi itu biasanya. Diajak jalan ke lokasi itu kita udah ngelihat itu bukan jalan-jalan, unwizing itu bukan jalan-jalan. Jadi kita mengidentifikasi, oh kalau saya kerja di sini tuh apa nih, saya butuh apa, butuh apa, butuh apa. Dari sini saya bisa beli material di mana. Itu di situ. Saat unwizing itu kita udah mengidentifikasi gitu. Nah, saat kita konsumsi kita ada dua, biaya langsung konsumsi dengan biaya tak langsung konsumsi. Nah, dari situ kita kan item pekerjaan yang kita bid itu kan nggak ada tuh BTL dan BLK itu nggak ada gitu. Nah, jadi kita yang BLK itu kita bisa hitung pakai analisa harga satuan lah masuk ke dalam bill of quantity itu. Nah, tapi yang biaya tak langsung nggak bisa. Nah, itu yang di spread out. Spread out itu artinya disebar merata ke dalam harga-harga satuan tergantung tapi tergantung dengan strategi masing-masing ya. Maksudnya strategi masing-masing. Setiap vendor atau setiap kontraktor punya strategi masing-masing. Ada yang dikalahin, ada yang dimenangin item pekerjaan. Jadi, oh, saya punya item pekerjaan misalnya, oh saya pasti untung di beton misalnya. Kenapa? Kerjaan beton untung. Saya punya backcasting. Backcasting saya banyak di workshop misalnya. Saya udah punya backcasting. Jadi saya nggak perlu backcasting lagi. Dan itu dihargai ditinggiin sama dia, gitu kan? Iya, jadi si biaya tak langsung konsumsi itu dimasukin ke sana. Makanya balik-balik ke strategi masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud di spread out. Jadi dititipin ke setiap item-item pekerjaan sesuai bill of quantity. Seperti itu. Termasuk dengan rencana overhead ya. Maksud tiba-tiba ada, oh, over cost, gitu, over budget, itu tuh udah dimasukin ke dalam harga-harga satuan tersebut. Gitu. Oke ya, Mas Rehan, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ke, oke, ini. Engineering estimate. Engineering estimate. Kenapa namanya engineering estimate? Itu biasanya yang ngeluarin si perencana engineer, engineer yang merencanakan. Jadi masih kelas di engineer. Karena saat si perencana, si konsultan, atau si engineer yang membuat, itu mereka punya perhitungan tersendiri. Tapi saat dia pindah ke owner atau pengambil keputusan, itu berubah namanya jadi owner estimate. Owner estimate itu di mana si owner itu punya pertimbangan lainnya terkait dengan si backingnya. Karena mereka yang punya area kan, nah, yang punya area yang punya pekerjaan gitu. Jadi mereka punya pertimbangan bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi dari engineer estimate. Jadi engineer estimate ini adalah nah, estimasi biaya yang dilakukan oleh perencana perancang dengan menggunakan metode estimasi biaya definitif yang tadi saya jelaskan. Biaya definitif itu yang detail, RAB kelasnya, rencana anggaran biaya. Terus berguna untuk dijadikan pertimbangan oleh owner untuk dilanjutkan, selanjutnya dijadikan nilai yang ditetapkan oleh owner atau disebut owner estimate yang tadi saya bilang. Jadi engineer estimate yang dikeluarkan oleh engineer itu ditimbang-timbang dulu dengan owner. Apakah mau plat langsung di copy harganya segitu ya udah bungkus langsung di tender atau dia ada tambahan-tambahan lain. Karena yang menentukan owner ya. Terus dan atau OE ini selanjutnya akan menjadi acuan perbandingan harga penawaran dari calon pelaksana konstruksi. Nah, ini maksudnya ditenderkan. Jadi dia sebagai acuan, oh kuncian harga kita segini. Jadi si peserta tender itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari di mana pemenang itu yang lebih ekonomis biasanya, yang lebih rendah daripada OE biasanya
diterima, lebih murah. Nah, tapi ada catatan. Saat orang itu lebih murah, tapi murahnya, misalnya kita pagunya 1 miliar. Terus si orang itu, atau si vendor, atau si kontraktor tuh nawar parah banget loh, 600 juta misalnya. Itu eh, kita sebagai owner bukan senang harusnya. Jangan senang, wah ada yang 200 juta, untung saya 400 juta nih, 400 juta lagi bisa bikin proyek yang lain. Oh bukan senang, hati-hati. Saat 400 juta, maka harus dilakukan yang namanya klarifikasi. Karena menurut undang-undang, saat dia lebih turun di bawah 20%, dia harus melakukan klarifikasi bahwa ini make sense. Ini make sense apa namanya untuk dikonstruksi dengan harga segitu gitu. Misalnya si orang yang nawar 600 juta itu dari value 1 miliar. Terus dia bisa buktikan, saya bisa kok bangun 600 juta rumah itu, biarpun selisihnya 4 juta. Karena saya punya alat sendiri misalnya. Backcasting saya punya, atau ini, gitu kan. Dia bisa menjelaskan secara detail, terus dia bisa ngebuka hitungannya dia, itu ya monggo aja. Tapi biasanya apabila ada orang yang ngebanting seperti itu, biasanya saat ditanya penjabaran, mereka tidak bisa jawab. Bukan apa-apa, bukan kita cari pelaksana yang murah. Tapi kalau terlalu murah, terus murahan, dia kehabisan uang di tengah-tengah, proyeknya jadi mangkrak, akhirnya apa? Overcost kan? Waktunya telat, proyeknya mangkrak, gitu kan? Udah pasti yang namanya misalnya budgetnya pas-pasan si kontraktor tersebut, itu udah pasti maling si kontraktor, ya kan? Kualitasnya dikurangi. Jadi pilih apa? Pilih murah banget tapi berbahaya seperti itu, atau ya pas-pas aja lah, tapi tenang gitu sesuai spek seperti itu. Oke, terus yang dilakukan dengan metode estimasi detail ini terkadang diistilahkan dengan rencana anggaran biaya atau rough project. Tentunya dalam hal ini merupakan RAW versi perancang, yang saya bilang. Oke, terus, nah ini rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini saya jabarkan supaya mudah. Itu menjadi empat nih, empat tahap atau empat item utama, gitu ya. Pertama yang tadi saya jelaskan, WBS, Work Breakdown Structure. Terus yang kedua adalah Quantity Take Off atau QTO atau perhitungan volume pekerjaan. Nah, yang tadi saya jabarkan itu, jadi kan kita punya gambar, punya desain, kita hitung volume, ya kan? Itulah yang disebut Quantity Take Off. Terus yang ketiga adalah dalam rencana anggaran biaya itu adalah harga satuan, tenaga, bahan, alat, itu kita harus, ini sangat dibutuhkan dalam melakukan rencana anggaran biaya. Terus adalah analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP, di mana AHSP ini dia yang meramu tenaga, bahan, dan alat ini menjadi suatu analisa harga pekerjaan. Karena ya misalnya nih, bikin ngecor, ngecor beton, itu kan ada biaya tenaga, biaya alat, atau biaya bahan. Itu kan, itu diramu dalam satu dengan menggunakan analisa harga satuan pekerjaan. Seperti itu. Nah, ini flowchart prosedur estimasi biaya ya. Flowchartnya ini seperti ini kira-kira lah. Jadi ada dokumen proyek dan kondisi lapangan.
kita punya dokumen proyek. Nah, itu dari dokumen proyek ini kita bisa menjabarkan jadi dua dulu nih, dua alur. Yang pertama, daftar kegiatan ya. Daftar kegiatan, kita tahu WBS ya. Dalam hal ini namanya WBS ya. Jadi item-item pekerjaannya itu. Terus dua, ada volume kegiatan. Dari dokumen proyek ini ya, kita apa namanya mengidentifikasi. Dari WBS atau daftar kegiatan itu, kita mengidentifikasi yang namanya bahan. Apa namanya mengidentifikasi analisa harga satuan apa yang akan kita gunakan. Di mana harga satuan, analisa harga satuan ini, itu ramuan yang tadi saya bilang. Dia meramu satuan bahan, satuan alat, satuan upah yang digabung menjadi suatu perhitungan biaya satuan pekerjaan, satuan kegiatan dan pekerjaan. Di mana cara perhitungan analisa harga satuan ini menggunakan perhitungan koefisien satuan kegiatan atau kegiatan biaya. Jadi koefisien satuan kegiatannya, jadi koefisien satuan kegiatan untuk bahan, koefisien koefisien satuan alat, koefisien satuan kegiatan upah, begitu ya. Ini diramu menjadi suatu analisa harga satuan. Nah, volume kegiatan yang ini itu yang disebut KTO tadi, quantity take time. Nah, ini di sini di garis ini kita menghubungkan antara ASP dengan KTO. Ada volume, ada WBS, item pekerjaan yang punya volume, yang punya harga satuan. Nah, itu. Jadi digabung menjadi perhitungan biaya total tiap-tiap kegiatan atau pekerjaan. Nah, dari perhitungan tiap-tiap kegiatan itu, ada perhitungan biaya total seluruh kegiatannya, total projectnya. Terus ada perhitungan biaya lainnya seperti pajak, asuransi, dan lain-lain. Terakhir adalah estimasi biaya project. Nah, itu yang disebut RAP. Ini yang terakhir. Seperti itu. Kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, ini yang saya bilang nih. Ini ada estimasi biaya saat kita melakukan project. Ini khususnya kontraktor ya. Kontraktor. Si pelaksana proyek itu dia lebih detail biasanya. Kalau si perencana atau pemilik proyek dia nggak terlalu memperhitungkan ini. Paling yang dia perhitungkan itu metodenya. Tapi kalau untuk kontraktor harus paham yang namanya ini. Biaya langsung, biaya tak langsung. Ini ada biaya langsung itu ada pekerja, material dan subkon. Terus ada pajak, kondisi umum, resiko, overhead. Ini. Resiko, keuntungan, kontingensi. Ini cadangan kontingensi. Jadi ini harus diperhitungkan dengan baik saat kita estimasi biaya. Nah, informasi yang apa yang diperlukan untuk melakukan penyusunan RAB? Nah, ini item-item yang perlu diperhitungkan. Pertama, informasi yang harus dimiliki adalah basis harga dan basis data. Yang tadi, basis data harga itu alat, orang, material. Terus basis data proyek yang telah dilaksanakan. Mungkin kita punya proyek-proyek yang mirip-mirip. Gitu. Oh, kalau bikin misalnya tuh bikin kanopi kaca itu berapa sih harganya? Proyek kemarin harganya sekian. Itu bisa dipakai. Itu yang diperlukan. Bisa dipakai untuk membuat. Terus harga dari supplier dan subkontraktor. Jadi kita butuh tuh survei harga dari supplier dan subkontraktor. Terus kebijakan dan strategi perusahaan. Artinya kebijakan dan strategi perusahaan itu apa yang dimaksud dengan kebijakan dan strategi perusahaan? Owner, misalnya nih, kita project di proyek migas, di area migas, minyak dan gas. Itu HSE-nya tingkat tinggi. HSE-nya kelas migas. Karena apa? Area dengan tingkat risiko tinggi. Di mana efek sampingnya adalah HSE-nya justru lebih jadi tinggi. Peralatan yang kita gunakan, peralatan safety yang digunakan jadi lebih tinggi.
Jadi informasi itu harus tahu kita. Jangan tiba-tiba kita kerja di migas disamain sama orang yang kerja di perumahan atau di misalnya bikin jalan. Oh beda. Yang ada boncos. Gitu. Kenapa? Kalau orang kerjain proyek jalan misalnya, ya bebas-bebas aja kan. Itu kalau ke area migas, orang yang baru masuk aja udah MCU. Medical check-up-nya itu nggak 100-200 ribu. Medical check-up-nya full, bisa 1,5 jutaan satu orang. Even itu buruh atau pekerja kasar. Mau dia pekerja kasar, kalau udah masuk area migas, itu mau dia pekerja kasar sampai manajer, sama ininya, prosedurnya. Jadi kita harus tahu tuh, kebijakan dan strategi perusahaan itu seperti apa. Terus kondisi pasar dan pesaing. Nah, ini kondisi pasar dan pesaing itu strategi kita dalam melakukan bidding. Atau membuat bidding itu kan pembuatan RAB kita lah, versi kita untuk ngebid. Terus gambar detail dan atau drawing for construction, data, gambar, terus spesifikasi teknis ini penting yang dari RKS. Terus basis data produktivitas. Jadi kita harus tahu kalau kita pakai alat ini kecepatan kerjanya berapa. Kalau kita pakai orang ini kita kecepatan kerjanya itu berapa, itu harus tahu, harus paham. Karena itu yang berpengaruh terhadap cost dengan RAB. Jumlah orang yang digunakan juga. RAB concern. Nah, ini yang tadi menjawab Mas yang tanya. Jadi saat kita melakukan perhitungan RAB, itu pertimbangan-pertimbangan apa yang kita gunakan? Terus kelengkapan dan kecukupan informasi pada gambar dan spesifikasi atau RKS. Semakin tidak lengkap suatu dokumen, tender, ya. Jadi misalnya dari sisi semuanya lah ya, kontraktor, sama perencana, sama owner. Jadi semakin dokumen proyek itu tidak lengkap, tidak jelas, banyak abu-abu, banyak yang mengambang, itu semakin orang yang ngebid atau si kontraktor yang ikut tender itu semakin membesarkan yang namanya kontingensi atau jaga-jaga. Karena ini wah ini abu-abu nih. Saya harus jaga-jaga nih. Jadi akhirnya harga yang akan mereka bidding itu tinggi. Biasanya seperti itu. Kalau dari pengalaman saya, semakin dokumennya yang tidak lengkap, semakin tinggi mereka ngebid. Kenapa? Mereka harus hati-hati dong. Udah pasti mereka kan nggak mau rugi. Dokumen nggak lengkap, spesifikasi abu-abu. Saat saat kita di lapangan tiba-tiba diminta ini, diminta itu kan. Nah kan, maka mereka akan menyiapkan budget. Dan budget itu ada di penawaran mereka, berpengaruh pada pengaruh mereka. Itulah makanya saya bilang apakah RKS penting? Penting, sangat penting, mandatori gitu. Karena itu yang menjadi patokan koridor gitu ya, koridor dalam kita meluk seperti itu. Site restriction, maksudnya site restriction itu adalah kesulitan lokasi gitu. Semakin remote area atau lokasi terpencil, semakin beda harganya. Nah, kita sebagai perencana atau pelaksana, misalnya perencana deh, perencana. Saat kita tahu, oh proyek yang kita desain itu ada di Papua misalnya, atau dalam hutan di Kalimantan, tidak bisa kita bikin pakai harga atau pertimbangan harga kayak di kota gitu. Even di Kalimantan misalnya proyeknya di dalam hutan gitu, dipakai harga kotanya yang di Kalimantan nggak bisa. Jadi harus ada pertimbangan, ada kalibrasi-kalibrasi yang harus digunakan. Makanya ini RAB Konsul salahnya self reflection. Jadi hambatan-hambatan dalam site tersebut seperti apa kesulitannya itu berpengaruh terhadap RAB. Selanjutnya adalah pertimbangan ekonomis. Ya, pertimbangan ekonomis itu ya kita harus mencari apa namanya yang paling murah ya, bukan murah sih, yang efektif, efisien lah, gitu ya, materialnya gitu. Misalnya tuh, contohnya
besi, Krakatau Steel. Diubah speknya, jangan Krakatau Steel. SNI gitu. Nah, SNI itu kan banyak. Jadi kan yang penting SNI sesuai dengan standar nasional Indonesia, mereknya apapun boleh selama dia bisa mengeluarkan MIL sertifikat. MIL sertifikat tuh uji tarik yang sudah disesuaikan dengan SNI. Nah, itu jadi kan kalau merek Krakatau Steel tuh kayak udah merek paling tinggi lah ya, terkenal. Mahal dia biasanya. Tapi biar ekonomi, saya bisa pakai Garuda Steel misalnya. Saya bisa pakai eh, apa namanya LS, Sultan Steel misalnya. Nah, yang penting kan koridornya SNI. Jadi lebih ekonomis. Orang juga saat melihat, oh SNI, mereka akan bermain di situ. Kalau udah di-declare misalnya Krakatau Steel gitu, oh pasti mereka pakai harganya Krakatau Steel, harga premium. Gitu. Pertimbangan ekonomis. Terus tahapan dan metode pelaksanaan. Nah, saat kita melakukan pembangunan CKB, kita harus konsen dengan tahapan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan. Contoh, saat kita ngecor lantai 2 suatu rumah, misalnya, kita ada banyak cara, ada 3 caranya. Satu, kita bikin betonnya, dicangkul, pakai orang, dicangkul, di bak semen. Ketangkul kan ya, terus diangkat pakai ember. Ada plus, ada minus. Kalau yang dicangkul tuh orangnya banyak. Udah banyak, waktunya lama, lelet. Kan. Terus ada juga caranya yang kedua, pakai molen jangkrik. Mesin molen yang kecil itu, yang 0,25 kubik lah sekali ngecor. Itu juga bisa. Terus ada yang terakhir juga kita pakai ready mix. Ready mix dengan concrete pump. Itu paling cepat. Nah, setiap tahapan atau metodologi pekerjaan kasar pekerjaan ini, itu efeknya dengan biaya. Nggak mungkin dong harganya orang ngecor pakai molen jangkrik dengan uh, ready mix plus concrete pump, biayanya disamain kan gitu kan. Ya nggak masuk lah pasti kan. Itu kita harus sesuaikan lah. Kita harus terus kebutuhan peralatan. Nah, jadi peralatan-peralatan apa yang digunakan? Apakah ada peralatan-peralatan sophisticated atau teknologi baru yang digunakan itu ngefek dengan RAB. Keberadaan material tenaga kerja lokal. Nah, apakah di tempat itu ada material nggak? Dekat nggak? Kalau nggak dekat, jauh dari mana? Satu-satunya kita dapat cara material di situ. Jauh apa enggak? Kalau misalnya jauh, ya harganya beda dong. Karena ada mobilisasi kan. Itu harus dipertimbangkan. Terus pertimbangan lingkungan, terus kecukupan akses dan tempat kerja, artinya itu jalannya bagus apa enggak, gampang nggak di apa namanya dijangkau, terus kepraktisan pekerjaan, timeline schedule pekerjaan, maksudnya timeline schedule pekerjaan terus misalnya pekerjaannya normalnya bikin rumah misalnya, normalnya rumah 2 lantai 8 bulan, tapi orangnya mau saya nggak mau 8 bulan, saya maunya 6 bulan, 2 bulan lebih cepat, ada efeknya. Efeknya kan jadi lebih cost kan, resource yang dipakai lebih banyak. Terus yang terakhir adalah konflik hasil rancangan antar disiplin. Nah, ini maksudnya adalah kadang-kadang ada apa namanya antar disiplin itu. Jadi kalau kita project banyak disiplinnya, ada orang mechanical, ada orang electrical, ada orang instrumen, ada orang sipil, itu harus dipertimbangkan tuh. Ada itu akan saling saling beririsan biasanya tuh. Antar pekerjaan mereka akan saling beririsan atau tiap disiplin tuh, disiplin itu. Seperti itu. Ini apa ada yang ditanyakan dulu? Ini sampai jam 9 ya, Mas? Ya, maksimal jam 9. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak habis. Nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada Oke, pertanyaan, mau ini. oke. Oh gitu saya ini. Jadi ini WBS ya, Work Breakdown Structure. Di sini ada penjelasannya ada 4. Di mana pertama itu fungsi WBS itu apa? Yang pertama adalah
mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan. Yang ketiga, sebagai dasar pembentukan tim proyek. Jadi yang tadi sudah saya jebak, sebenarnya di sini sudah saya jebakan sih tadi. Terus keempat adalah sebagai dasar estimasi penjadwalan dan pengendalian proyek atau proyek planning dan kontrol. Nah, apa itu WBS? WBS itu diagram yang menggambarkan pemecahan kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek secara bertingkat atau multi level system. Jadi bertingkat dari besar ke kecil itunya ya. Jadi level rendah dari WBS disebut work package. Nah, si work package ini adalah lingkup pekerjaan yang biasanya berakhir dengan penyampaian produk. Nah, work package harus merupakan satuan pekerjaan yang terukur dan final. Nah, biasanya WPS, work package itu apa namanya? Item-item yang dihitung volumetrik. Contoh, bikin pondasi batu kali, pondasi rumah batu kali. Itu ada pekerjaan galian, ada pekerjaan sandbedding, ada pekerjaan pondasi batu kali dan ada awalnya sorry ada pekerjaan pengukuran atau bopleng lah. Nah itu kan mereka punya satuan-satuan. Mereka itu adalah WP, work package. Di atasnya si work package itu adalah pekerjaan pondasi batu kali. Gitu. Terus yang C adalah pemecah proyek dalam WBS dilakukan sampai unit yang cukup kecil untuk melakukan pengendalian secara objektif dan ditandai dengan waktu kelola atau manajemen yang cukup singkat. Terus WP adalah suatu cost center sehingga akan terkait dengan akuntansi biaya atau rencana dan ini WBS. Nah ini contohnya WBS itu seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah project service building. Di sini ada pekerjaan di level 1 itu ada pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, ada pekerjaan persiapan. Di bawah pekerjaan struktur adalah pekerjaan struktur bawah, ada struktur atas. Contoh ini adalah pekerjaan struktur atas, di mana itu di level 2 tas, petugas. Di mana struktur atas itu ada pekerjaan atap, tangga, ring beam, plat, balok, kolom, T-beam. Nah, dari tas ini dikecilin lagi dengan yang ada pekerjaan tangga misalnya. Ada pembongkaran backisting, pengecoran, sorry, ada pekerjaan pancah, terus ada pekerjaan formwork atau backisting, terus ada pekerjaan fabrikasi tulangan, penulangan, pengecoran, dan pembongkaran backisting. Nah, item-item pekerjaan ini yang disebut OPK. Item terkecil, yang biasanya punya volume ya. Nah, ada juga biasanya orang-orang atau owner-owner pekerjaan yang dia nilai harganya itu langsung di level 2 ini. Misalnya nih, pekerjaan T-beam, meter lari, bisa. Ada yang kayak seperti ini. Jadi ada yang dia mainnya langsung di tas. Balok, pekerjaan balok langsung meter kubik. Udah termasuk dengan backisting, besi, cor beton. Gitu. Nah, ini yang berpengaruh nanti itu adalah dengan perubahan alias-alias satuan. Jadi alias-alias satuannya itu menggabungkan semua item-item pekerjaan ini nih. Item-item pekerjaan ini dalam satuan kubiknya si kolom ini itu berapa duit gitu. Jadi digabungin aja. Seperti itu. Terus ada material quantity take off atau QTO. Jadi QTO adalah perhitungan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan dalam suatu satuan pengukuran. Terus ada gambar desain dan spesifikasi menjadi acuan dalam melakukan hitungan quantity take off. Terus terkadang harus dilakukan terlebih dahulu perincian gambar, desain, dan spesifikasi untuk memperjelas pekerjaan dengan soft drawing hingga QTO bisa dilakukan dengan akurat. Terus yang terakhir adalah perhitungan dilakukan dalam suatu kertas kerja yang didokumentasikan untuk validasi dan verifikasi ulang jika diperlukan. Jadi kita harus bikin suatu sheet perhitungan yang jelas, yang bisa tervalidasi dan
diverifikasi. Artinya itu kita ngitung volume itu tuh, oh panjang misal kolom, nih. Panjang, lebar, tinggi, jumlah kolom itu kita jabarin itu. Ini dikali ini, panjang, lebar, dikali tinggi, dikali jumlah. Itu harus kita jabarkan dalam suatu kertas kerja. Nah, contoh VTO itu seperti ini. Jadi kayak perhitungan volume struktur. Itu ada perhitungan volume beton, panjang, lebar, tinggi, dikali N. N ini jumlahnya. Volume jumlah tulangan, itu kita harus hitung detail. Jadi kita punya worksheet-worksheet seperti ini. Jadi apabila nih, misalnya kita mendelegasikan tugas. Misalnya nih, kalian on duty di proyek A. Terus tiba-tiba dipindahkan ke proyek B. Gitu. Atau resign lah. Si suksesor kamu yang akan menggantikan kamu itu dengan kamu punya hitungan yang seperti ini detailnya itu nggak perlu kamu jelasin, kamu tinggal kasih baca aja dari sini karena dia bisa merunut dari sheet tersebut perhitungan itu dari mana volume jadi terverifikasi dan tervalidasi seperti itu. Nah, terus ini adalah analisa harga satuan pekerjaan atau ASP. Jadi untuk menghitung biaya pelaksanaan proyek yang merupakan gabungan dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, dan biaya lain yang digunakan harga satuan unit price. Unit yang digunakan suatu sesuai dengan pekerjaannya, misalnya dengan beton, satuannya rupiah per meter persegi. Nah, salah satu referensi untuk ini menjawab yang tadi, pertanyaan si mbaknya itu ya, referensi dalam menghitung analisa harga satuan, itu kita bisa menggunakan SLI, contohnya 394 2008. Ini ada yang baru lagi, 2017, ada. Terus ada Permen PU nomor 1 tahun 2022. Nah, contoh analisa harga satuan itu seperti ini. Jadi ada komponen biaya, di mana komponen biaya ini adalah eh, ini tuh material, terus ini SDM atau resource orang labor lah ya, tenaga kerja seperti itu. Itu analisa harga satuan mungkin teman-teman udah pernah lihat lah pasti. Ini contoh RAB, contoh RAB seperti ini. Ini mana clear? Oke. Ini contoh RAB, kira-kira itu ada pekerjaan galian meter kubik, volumenya sekian, ini dari PTO, harga satuannya dapat dari analisa harga satuan, dikali volume kali harga satuan total. Dapat ini dihitung ke bawah inilah contoh RAB. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan mau open mic boleh. Karena ini sudah di ujung waktu ya. Oke. Besok ada sambungannya ya, Mas Gede? boleh? Oh, Karena, RAB. Oh, RAB. besok kita Oke, oke. kan ada 2 slide ya kalau nggak salah materinya. Jadi kita lanjutkan besok lagi aja. Ya. Boleh. Ya. Oke. Oke, Ini siap. karena nggak ada yang nanya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya sampai sini teman-teman. Kira-kira gimana menurut teman-teman materi dari Mas Gede? Apakah menarik atau eh, apa namanya ya? Kira-kira ada guna nggak buat ke depan? Ya. Ya, nanti ini session 1 ya. Besok insya Allah kita sambung lagi di materi session 2-nya. Oke, terima kasih Mas Gede Oke, atas siap. sharingnya hari ini. Teman-teman, ini saya stop.